Bab 57 Persiapan Lamaran. Mobil Yana kembali melaju di jalanan menuju butik tempat calon mertuanya sedang menunggu. Mobil yang biasanya sepi kini ramai dengan tawa Adelia. "Kita satu server mbak," ujar Adelia di sela-sela tawanya. Yana ikut tertawa geli. "Entahlah, enak banget lihat wajah kesalnya," ujar Yana kembali membuat Adelia tertawa. "Jelek banget kan?" "Enggak kok, tampannya gak hilang," jawab Yana. "Ya elah, dasar bucin. Enak banget ya punya kakak menyenangkan seperti dia," tanya Yana. Adelia menggeleng. "Kami dekat baru beberapa bulan ini, setelah Kakal kembali dari Berlin. Aku benci banget sama dia yang terlalu gampang dibutakan oleh keadaan. Dan lebih membuat aku marah. Wanita yang sangat ia cintai itu hanya menggunakan cinta tulus Kakal untuk membalaskan dendam ibunya terhadap keluarga kami. Ibunya terobsesi dengan papa sejak lama, tapi gak kesampaian. Terus Al nggak tahu soal itu. Bunda memberitahu semuanya. Tapi Kak Al tidak hanya menutup telinga tapi juga hatinya untuk kami. Ya udah, akhirnya Bunda membiarkan saja. Toh cepat atau lambat semu kebusukan pasti akan tercium juga tanpa harus kita bekerja keras membuktikan semuanya." Yana mengangguk membenarkan. Karena ia pun sudah merasakan hal itu. Sebaik apapun Reno menutupi perselingkuhannya, cepat atau lambat tetap diketahui olehnya. "Itu mantan istri Kak Al," tunjuk Adelia saat mobil yang dikendarai Yana berhenti di persimpangan lampu lalu lintas. Yana ikut menoleh, menatap wanita cantik dengan senyum menawan yang terpampang di banner dengan salah satu produk kecantikan. Dia model, dan beberapa kali terlihat membintangi film layar lebar. Pernikahan mereka tidak sampai 3 tahun. Nara memilih ibunya dan mengabaikan Kak Al. Dan akhirnya Kak Al sadar, jika wanita itu tidak benar-benar mencintainya. Ujar Adelia menjelaskan, "Aku mencari tahu tentang semua yang terjadi di masa lalu orang tuaku. Untuk itu aku benci banget sama mereka." Senyum sinis Nara saat Kak Al lebih mengutamakan dirinya daripada aku. "Membuat aku muak dengan kakakku sendiri," sambungnya. Yana menatap Adelia sebentar lalu kembali memacu mobilnya perlahan saat lampu lalu lintas sudah kembali berganti warna. Ia hanya menjadi penyimak yang baik, tanpa berniat menimpali setiap kalimat yang keluar dari bibir calon adik iparnya ini. "Tapi aku senang. Allah nggak tidur. Dia menunjukkan semuanya. Bahkan sebelum kemauan mereka terwujud. Keluarga kami masih baik-baik saja sampai saat ini. Dan Kak Al sudah memilih untuk kembali," ujar Adelia lagi. "Aku harap Mbak bisa benar-benar merubahnya. Aku berharap pernikahan kalian yang terkesan sangat mendadak ini bukan hanya sebagai alat untuk terlepas dari masa lalu kalian yang suram." Yana mengangguk mengiyakan. Ia tidak pernah berniat untuk mempermainkan ikatan sakral yang sedang mereka rencanakan. Meskipun memang terbesit niat untuk menggunakan pernikahan ini agar ia bisa terlepas dari masa lalu. Asteris asteris asteris. Di sebuah butik mewah di Jakarta, Farah sesekali melirik jam tangan kecil yang melingkar di pergelangan tangannya. "Mereka masih kemana sih?" "Katanya hanya makan siang," gumamnya. "Baru saja ingin menghubungi putrinya." Gadis berhijab itu sudah terlihat masuk ke dalam butik bersama wanita yang sudah ia tahu bernama Yana walaupun ini kali pertama ia bertemu dengan wanita yang disukai putranya. "Kalian kemana aja sih? Pasti kamu ngajak Yana gibah dulu," tuduhnya pada sang putri. Adelia hanya tersenyum. "Hai tante," sapa Yana. Iya hai Yana." Farah membiarkan wanita yang sebentar lagi akan menjadi menantunya ini menyalami punggung tangannya. "Bagaimana kabar ibumu?" tanya Farah sambil menatap wajah yang terasa tidak asing di matanya. "Alhamdulillah beliau sehatan," jawab Yana. "Cantik seperti Dinda," gumam Farah dalam hati. Kenapa baru sekarang ia menyadari jika wanita yang sering ia lihat di layar ponsel putranya memang begitu mirip dengan wanita yang tidak sempat menerima ucapan terima kasih darinya. "Ayo sana," ajak Yana mencoba kebaya yang sudah Bunda pilih. Perintahnya pada sang putri. Adelia mengangguk, lalu mengajak Yana masuk ke dalam. Farah pun ikut masuk ke dalam ruang ganti. "Kok 2 Tan?" "Oh itu untuk ibu kamu," jawab Farah. "Terima kasih banyak Tan." Yana jadi gak enak. "Santai aja. Kalau ada yang kamu mau boleh pilih lagi."
Kita habisin uangnya Al. Iya kan Del? Adelia tersenyum jahat. Beberapa rencana untuk membuat kakaknya bangkrut sudah bersarang di otaknya. Ayo sana dicoba dulu. Perintah Farah pada calon menantunya. Yana mengangguk patuh. Lalu melangkah masuk ke dalam bilik kecil yang ada di ruangan itu. Cantik banget sumpah. Ujar Adelia saat melihat Yana keluar dari bilik kecil yang ada di dalam ruangan itu. Farah tersenyum. Kemudian mengangguk membenarkan kalimat putrinya. Cantik kan Bun? Tanya Adelia. Cantik banget. Pilihan Bunda memang mantap. Jawabnya memuji dirinya sendiri. Setelah semua selesai, Farah mengajak putrinya pulang. Sedangkan Yana berpamitan untuk pulang juga. Karena harus membantu menyiapkan acara dadakan malam ini. Asteris. Di ruang yang sederhana. Beberapa orang yang baru saja menyelesaikan pekerjaan mereka, berpamitan untuk pulang. Dinda mengantarkan orang-orang suruhan Alvaras itu hingga ke pintu depan, lalu mengucapkan terima kasih. Di tempat yang sama, Yana baru saja memarkirkan mobilnya di halaman rumah, lalu melangkah masuk dengan 2 paper bag di tangannya. Melihat putrinya yang baru saja tiba, Dinda mengurungkan niatnya untuk masuk dan menunggu putrinya yang sedang melangkah mendekatinya. Kata Tante Farah buat ibu. Yana menyodorkan 1 paper bag ke arah sang ibu. Gimana nak? Mereka memperlakukan kamu dengan baik kan? Tanya Dinda. Mereka orang yang baik, jawab Yana. Ia tersenyum menanggapi kekhawatiran ibunya. Jangan khawatir. Mereka orang baik. Sambungnya meyakinkan sang ibu. Dinda mengangguk. Meskipun rasa khawatir jika putrinya akan kembali diperlakukan tidak baik, masih saja mengganggunya. Yana terdiam di tempatnya. Ia mengelilingi ruang tamu itu dengan pandangannya. Nakal menyuruh orang untuk datang membuatnya jadi seperti ini. Ujar Dinda menjelaskan. Apa dia benar-benar mencintaiku? Gumamnya dalam hati masih sambil menatap ruang tamu sederhana yang terlihat sangat-sangat cantik. Kamu beruntung bertemu lelaki sebaik dia. Ujar Dinda. Yana mengangguk. Selama ini ia tidak serius menanggapi semua yang Alvaras lakukan. Namun, kali ini hatinya kembali berdebar saat melihat ruang tamu sederhana di rumah ibunya telah berubah jadi seindah ini. Dia memperlakukan aku dengan baik Bu. Ucapnya. Dinda tersenyum. Lalu mengangguk membenarkan. Ibu harap, setelah ini kamu benar-benar akan bahagia. Jangan lagi menyimpan dendam apapun. Ikhlaskan segala yang sudah terjadi di masa lalu. Yana tersenyum. Nih buat ibu dari calon besan. Ucapnya sembari mengulurkan 1 paper bag ke arah sang ibu. Mentari sudah mulai terbenam dan kembali ke peraduan. Langit yang cerah mulai berubah kelabu. Tapi lelaki yang menjadi pemeran utama di acara lamaran malam ini masih belum juga menampakkan diri. Farah masih mondar-mandir di depan suami dan putrinya. Kebaya berwarna silver dengan hijab andalannya sudah terbalut rapi di tubuhnya yang masih terlihat menawan. Bun duduk dong. Adel pusing nih liatin Bunda mondar-mandir kayak setrikaan. Ujar Adelia. Iya Ra. Nanti kaki kamu sakit. Zidan menimpali. Ish lihat aja anak itu. Aku hancurin kepalanya kalau pulang nanti. Kesal Farah mengomel. Zidan hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah istri kesayangannya ini. Bunyi mesin mobil milik Alvaras sudah terdengar di depan rumah. Farah melangkah cepat menuju pintu depan untuk melampiaskan kekesalannya. Assalamualaikum Bun. Baf. Kepalan tangan Farah langsung mendarat di kepala Alvaras. Hingga membuat si pemilik kepala itu mengeluh kesakitan. Bunda apa-apaan sih main pukul-pukul aja? Ujar Alvaras tidak terima. Kamu tahu nggak berapa lama Bunda nungguin kamu? Omel Farah. Kedua tangannya sudah bertengger di pinggang. Dan bersiap mengomeli putranya yang bahkan tidak mengangkat panggilan di ponselnya. Kenapa Bunda telepon nggak kamu angkat? Al kesal ah. Lamaran malam ini batal. Makanya Al bilang minggu depan. Bunda sama Papa maunya malam ini. Berharap itu gak enak Bun. Al kesal. Ujar Alvaras. Lelaki yang terlihat tidak bersemangat itu kembali melanjutkan langkahnya masuk ke dalam rumah. Kalian mau ke kondangan siapa sudah pada rapi begini? Tanyanya saat melihat Adelia sudah mengenakan kebaya senada dengan sang bunda sambil mengotak-atik ponsel di atas sofa.
Mau kemana lagi? Kita mau melamar Mbak Yana. Cepatan sana. Bikin kesal aja. Adelia ikut mengomel kesal. Jangan malam ini. Dia lelah baru pulang dari kantor cabang. Jawab Alvaras. Cepat sana kamu mandi dan ganti pakaian kamu. Bunda sudah menyiapkannya di dalam kamar kamu. Dorong Farah di tubuh putranya. Agar segera menaiki anak tangga dan bersiap. Yana capek bun. Bahkan mungkin dia belum sampai rumah. Kasihan dia. Besok aja. Ayo cepat sana. Farah kembali mendorong tubuh kekar putranya agar segera berlalu dari ruangan itu. Iya. Iya nggak usah dorong-dorong. Alvaras melangkah cepat menuju kamar tidurnya untuk mempersiapkan diri. Zidane hanya tersenyum melihat tingkah istrinya yang terlihat tidak sabaran. Padahal waktu masih sangat panjang malam ini. Nggak sabar pengen ketemu calon besan ya? Tanya Zidane menggoda. Iya. Aku gak sabar ingin melihat reaksinya gimana saat tahu yang melamar putrinya adalah Alvaras. Jawab Farah berbinar. Pasti dia senang banget. Jawab Zidane. Duduk sini. Nanti cantik kamu hilang. Dan kalah sama kecantikan si penjual bunga di pinggir jalan. Sambungnya lalu menepuk sofa kosong yang ada di sampingnya. Cih dasar. Bikin sakit mata aja. Omel Adelia saat bundanya dengan malu-malu duduk di samping sang papa dan masuk ke dalam pelukan lelaki nomor satu di hatinya itu. Melihat dirinya yang akan kembali menjadi obat nyamuk bakar di ruang keluarga itu. Adelia bangkit dari sofa sambil bergumam kesal. Menuju ruang tamu. Meninggalkan dua orang tua dengan kelakuan yang tidak sesuai umur itu. Berpelukan mesra di sana. Makanya Del, suruh Ray cepatan lamar kamu. Ledek Farah masih menempelkan wajahnya di dada suaminya. Iya besok Adele suruh Ray melamar. Kalau tidak Adele akan cari yang baru. Teriak Adelia dari ruang tamu dengan panggilan yang sudah terhubung dengan orang bersangkutan. Kamu di mana sih? Kok lama banget gak nyampe-nyampe? Omel Adelia pada seseorang yang sedang terhubung di ponselnya. Loh bukannya kamu tahu aku langsung ke rumah Mbak Yana. Kita kan sudah bahas ini pagi tadi, Del. Oh iya aku lupa. Adelia terkekeh lalu meminta maaf. Habisnya kamu gak bilang-bilang dulu sebelum berangkat. Kan aku jadi nungguin. Sambungnya tidak ingin disalahkan. Jam berapa datangnya? Semuanya sudah siap ini. Tanya Ray. Sebentar lagi. Si bego itu gak mau malam ini. Maunya besok aja karena Mbak yang lelah. Adelia tertawa. Ayo kita pergi. Suara sang bunda sudah terdengar. Adelia menatap wanita berumur yang masih menempel manja di lengan sang papa dengan wajah cemberut. Kita mau berangkat, ucap Adelia di ponselnya. Lalu segera mengakhiri panggilan setelah mendengar peringatan untuk berhati-hati di jalan dari sang pujaan hati. Wis tampan banget si kakak aku ini. Godanya pada lelaki yang terlihat lemas di belakang papa dan bundanya. Alvaras tidak berniat menimpali. Ia hanya terus melangkahkan kakinya menuju mobil. Mobil yang membawa keluarga itu mulai melaju dan keluar dari pelataran rumah. Alvaras mengendarai mobil kesayangannya dengan hati-hati. Membelah jalanan yang masih saja padat di tengah ibu kota Jakarta. Menuju rumah pujaan hatinya. Asteris asteris asteris. Yana mematut tubuhnya di depan cermin. Kebaya berwarna silver sudah melekat sempurna di tubuh rampingnya. Sapuan make up tipis di wajah. Semakin menambah kadar kecantikannya. Ia menyentuh kalung yang diberikan oleh calon ibu mertuanya siang tadi dengan hati-hati. Kalung emas putih sederhana namun dengan harga fantastis itu. Sudah melingkar sempurna di lehernya. Senyum manis kembali terlihat di bibir tipis Yana. Ingatannya kembali melayang pada beberapa jam yang lalu. Saat wanita yang tidak termakan usia itu. Begitu memperlakukan dirinya dengan baik. Padahal mereka baru bertemu hari ini. Ya Allah tolong jaga segala kebaikan yang datang padaku hari ini. Yana bergumam. Kemudian menyentuh dadanya yang semakin berdebar saat membayangkan sebentar lagi akan resmi menjadi calon istri dari seorang Alvaras. Ini baru lamaran. Tapi rasanya ia sudah segugup ini. Bagaimana nanti jika hari pernikahan tiba? Mungkin saja jantungnya akan copot dari tempatnya. Ayolah Yana. Kamu sudah pernah melalui tahap ini. Ujarnya pada diri sendiri, berusaha mengurangi nervous yang begitu mengganggu.
Meskipun lamaran Reno dulu tidak seistimewa lamaran Alvarez hari ini, namun, ia sudah pernah merasakannya dulu. Reno memang memperlakukan dirinya dengan begitu istimewa, tapi tidak dengan ibu mertuanya yang terkesan acuh tak acuh. Dan hari ini, melihat bagaimana antusiasnya wanita yang disebut bunda oleh Alvarez, menyiapkan segala keperluan, membuat Yana semakin merasa bahagia karena dipertemukan dengan Alvarez di restoran beberapa bulan yang lalu. Di ruang tamu, sebuah keluarga yang baru saja tiba membuat Dinda terkejut. Ia menatap Farah dan Alvarez bergantian, lalu berpindah pada sosok laki-laki yang selalu membeli bunga, saat dirinya masih berjualan di pemberhentian lampu lalu lintas. "Kamu kaget ya? Aku juga," ucap Farah sambil tersenyum. "Ya Allah. Sudah sangat lama." Ucapan Dinda terhenti. Dia masih tidak percaya apa yang sedang ada di hadapannya saat ini. Sedangkan Alvarez menatap bingung dua wanita yang seperti sudah saling mengenal sejak lama. "Ayo mari silahkan masuk Pak Zidan, Mbak Farah," ucap Dinda mempersilahkan. "Sebentar saya panggilkan Yana," sambungnya dengan binar bahagia.